Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial, belajar desain grafis dan Microsoft Office. Kita lanjut lagi video tutorialnya kali ini masih mengenai Adobe Photoshop. Dan pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai fungsi dari main menu utama yang ada di Adobe Photoshop. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dari layers yang ada di Adobe Photoshop. Tapi sebelum itu saya ajak teman-teman untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya yang ada di YouTube, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe agar ketika saya upload video tutorial yang baru teman-teman dapat langsung menyaksikannya. Oke, langsung saja kita akan coba untuk memberikan penjelasan mengenai fungsi dari layers. Layers itu adalah lapisan-lapisan yang terdapat dalam project kita yang ada di Adobe Photoshop, gitu ya. Jadi kita anggap saja bahwa project yang ada di Adobe Photoshop merupakan sebuah halaman, gitu. Yang halaman tersebut itu nanti akan berisi layers gitu. Nah, layer-layer ini itu akan berisi objek-objek, baik itu gambar, teks dan lain-lain begitu ya, yang ada di project kita. Nah, fungsi layer ini banyak ya. Yang pertama itu untuk menseleksi objek atau gambar. Jadi ketika teman-teman misalkan menseleksi salah satu objek atau gambar, itu harus menseleksi layernya, gitu ya. Itu harus menseleksi layernya. Itu berbeda tentu dengan di CorelDRAW atau di aplikasi-aplikasi yang lain ya. Jadi kalau di CorelDRAW misalkan kalau kita menseleksi objek atau gambar, ya kita langsung seleksi saja objek atau gambarnya, dan itu langsung terseleksi dan kita langsung modifikasi. Tapi masalahnya kalau di Adobe Photoshop kita harus memilih layernya untuk menseleksi objek yang ada di dalam layer tersebut, begitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, fungsi layer itu untuk memodifikasi objek atau gambar. Dan tentu banyak fungsi lainnya dari layer ini, dan kita akan bahas satu persatu ya soal fungsi dari layer ini. Oke, saya akan coba untuk mengaktifkan palette layer. Jadi untuk palette layer itu ada di sebelah kanan dari aplikasi Adobe Photoshop. Itu ada gambarnya layar, terus kemudian kalau kita klik itu terbuka ya layernya. Oke, terbuka layarnya. Nah, kalau misalkan tidak ada di bilah sebelah kanan, itu teman-teman bisa membuka palette layernya, itu ada di window, terus kemudian di sini ada layer ya. Atau teman-teman bisa tekan F7 di keyboard ya. Itu nanti akan keluar palette layer. Oke. Nah, ini palette layernya. Oke. Kita akan membuat beberapa objek untuk mengaplikasikan pemahaman kita mengenai layer yang ada di Adobe Photoshop. Saya akan membuat dokumen baru ya. Teman-teman bisa masuk file terus kemudian new gitu. Dan pengaturan mengenai pembuatan dokumen baru itu ada di video saya sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat saja begitu ya. Jadi saya langsung saja pilih yang ini terus kemudian langsung create ya. Oke, ini dokumen baru yang saya buat gitu ya, dokumen baru yang saya buat. Dan saya akan coba melihat layer gitu ya, melihat layer untuk mengaktifkan atau membuka palette layer. Klik di sini ya. Jadi klik langsung, itu nanti layar-layar yang aktif yang ada di project kita itu akan nanti terlihat gitu ya. Oke, kita akan coba untuk lebih mendalami soal pemahaman layar ya yang ada di Adobe Photoshop. Oke, saya akan memasukkan objek. Di sini langsung dia menjadi layar baru. Oke. Dan itu kita bisa langsung namai gitu dan lain-lain. Kita coba langsung namai saja ya. Untuk menamai layar itu double klik di nama layarnya. Nanti ada pilihan untuk mengganti. Misalkan saya tuliskan dengan ini judul layarnya, oke. Terus kemudian saya akan memasukkan gambar lain. Kita akan masukkan yang rounded, coba ya, yang rounded. Kita akan lihat perubahannya ya. Oke, kita masuk lagi ke palette layer. Nah, di sini tercipta layer baru gitu karena kita memasukkan objek baru ya. Jadi kita akan namai lagi misalkan dengan badan gitu ya. Oke.
Terus kemudian kita akan masukkan lagi objek yang lain. Contoh misalkan saya masukkan lagi rectangle ya. Saya masukkan rectangle. Nah, pasti di sini akan ada lagi ya layer baru karena kita memasukkan objek baru. Terus kemudian kita akan memasukkan lagi ya. Kita akan memasukkan lagi. Pasti akan ada layer baru dan kita akan ganti, double klik ya di situ. Terus kemudian kita akan masukkan lagi objek yang lainnya, misalkan objek yang masih yang ini ya, rounded. Oke, kita masukkan saja. Ini kaki kanan. Kita masukkan lagi. Oke, satu lagi. Nah, kita namai lagi kaki kiri. Nah, kita sudah punya banyak objek yang dimasukkan. Kita coba untuk memahami ya fungsi dari layer. Nah, seperti yang diberitahukan di awal bahwa ini adalah halaman besar dari proyek kita, begitu ya. Dan ini adalah bagian-bagian dari objek yang tadi kita sudah masukkan dan langsung menjadi layer-layer tersendiri, gitu ya. Oke, ketika kita coba menseleksi objek, menseleksi itu memilih objek ya. Misalkan kita ingin kepalanya digeser, dibesarkan dan lain-lain gitu. Itu kan harus dipilih dulu, diseleksi dulu. Nah, maka kita harus seleksi dulu layernya. Misalkan kita akan menggeser kepala, ya klik kepala gitu ya. Dan nanti kita akan bisa geser-geser kepalanya. Gitu ya. Oke, untuk yang lainnya kita sama. Contoh kita misalkan ingin menggeser ini yang posisi kaki kanan ya. Jadi kita klik layer kaki kanannya, terus kemudian nanti kita bisa geser-geser. Nah, ketika kita misalkan klik kaki kanan, tapi kita ingin menggeser kepala, itu nanti tidak akan bisa dia, gitu ya. Itu tidak akan bisa. Dia akan tetap memilih kaki kanan, gitu ya. Dia akan tetap memilih kaki kanan. Karena apa? Karena layer yang dipilihnya itu adalah kaki kanan, bukan kepala, begitu ya. Itu prinsip dasar dalam Adobe Photoshop atau dalam pengelolaan project di Adobe Photoshop. Dan ini kita bisa kelola. Oke, contoh misalkan kita ingin menyembunyikan beberapa layer yang sudah kita buat gitu ya. Kita tinggal klik saja ada tanda mata di sini, hide show-nya begitu ya. Kita klik misalkan kepala, dan kalau misalkan kita klik tanda matanya itu pasti dia akan disembunyikan gitu ya. Kebalikannya, untuk menampilkan kembali, klik lagi yang di sini ya. Untuk tanda matanya itu akan ada kembali gitu. Itu prinsip penting dalam pembuatan layer yang ada di Adobe Photoshop gitu. Oke, hal penting lainnya mengenai pemahaman dari fungsi layer yaitu menyusun objek ya, yaitu menyusun objek yang ada di file project kita. Contoh misalkan kita sudah banyak tadi memasukkan gambar, banyak sekali gambar ya sudah dimasukkan, dan saya akan coba memasukkan gambar lagi, satu lagi untuk memberikan warna background ini ya. Nah, saya akan masukkan gambar untuk memberikan warna background ini. Saya masukkan rectangle saja. Oke. Nah, saya masukkan rectangle. Nah, di sini sudah tercipta ya, ada layer baru yaitu yang berisi rectangle. Oke, saya akan masukkan background ya. Oke. Nah, di sini kenapa misalkan tertutup? Karena semua objek yang sudah kita buat itu tertutupi oleh background yang terakhir kita buat ya, yang barusan kita buat begitu. Nah, kalau kita misalkan di hide gitu backgroundnya itu masih ada ya, masih ada objeknya gitu. Nah, bagaimana cara agar si objek tersebut tidak tertutupi oleh background yang sudah kita buat gitu. Nah, di sini itu adalah susunan dari layer-layer yang sudah kita buat.
Dan gampang saja, kita tinggal memposisikan background ini berada di paling bawah dari objek. Oke, itu ya. Jadi bagaimana pentingnya memahami fungsi dari layer supaya nanti kita juga tidak bingung ketika kita menyusun objek ya. Ketika kita menyusun objek. Contoh misalkan satu lagi ya. Contoh kepala, kalau kepala misalkan kita akan kebelakangkan dari background gitu ya. Mana kepala? Oke, ini kita akan memposisikan kepala ini misalkan di belakang dari background, klik, dan ini ada di belakang dari background gitu ya. Ini bukan hilang tapi dia posisinya ada di belakang dari background gitu. Nah itu ya soal order atau susunan objek yang ada di layar. Oke, itu saja ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.